Proposal penelitian kualitatif. Kerangka proposal penelitian kualitatif terdiri dari judul. Bab 1 itu adalah pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup. Kemudian bab 2 tinjauan pustaka, kemudian bab 3 kerangka konsep. Bab 4 metodologi, terdiri dari desain, tempat dan waktu, data dan sumber, metodologi pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, daftar pustaka dan lampiran. Judul penelitian menggambarkan keseluruhan isi penelitian, kalimat yang sederhana, tidak terlalu panjang, tidak menggunakan singkatan kecuali yang baku, dan pernah menggunakan kata hubungan atau pengaruh suatu variabel dengan variabel lainnya. Pendahuluan adalah uraian situasi kondisi yang melatar belakangi pentingnya dilakukan penelitian dan justifikasi penelitian, besarnya masalah, waktu, area geografi dan demografi, penyebab masalah dan pemecahan dan hasilnya. Pertanyaan alternatif pemecah masalah dipilih, alasannya adalah definer atau feasible, interesting, novel, ethical, dan relevan. Feasible itu mampu dilaksanakan, tersedianya subjek penelitian, tersedianya dana, waktu, alat, dan keahlian. Interesting, menarik, masalahnya harus menarik. Kemudian novelty, memberikan nilai yang baru, mengemukakan sesuatu yang baru, membantah atau konfirmasi penemuan yang terdahulu. Melengkapi atau mengembangkan hasil penelitian yang terdahulu. Kemudian etis, tidak bertentangan dengan etika. Kemudian relevan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, relevan dengan kebijakan kesehatan. Sumber masalah penelitian bisa diambil dari kepustakaan, textbook, jurnal, abstrak, bahan diskusi dan hasil konferensi, seminar, simposium, dan lokakarya, pendapat pakar, sumber non ilmiah seperti surat kabar. Kemudian rumusan masalah penelitian diawali dengan kalimat pengantar, berisi fakta, data statistik yang menunjukkan adanya gap sehingga perlu diadakan penelitian. Dinyatakan dengan kalimat tanya pada pertanyaan penelitian. Tujuan penelitian merupakan pernyataan operasional tentang apa yang perlu dicapai dari penelitian. Tujuan umum biasanya sejalan dengan judul. Tujuan khusus, hal-hal yang ingin diketahui, nilai dari suatu penelitian, merupakan penjabaran dari tujuan umum. Manfaat penelitian bagi akademik, bagi masyarakat, bagi pengembangan penelitian. Ruang lingkup mencakup what, who, where, when, dan how. Tinjauan pustaka, berbagai aspek teoritis yang mendasari penelitian, relevan dengan penelitian. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian. Kerangka teori contoh variabel individu. Kemudian kita lihat kemampuan mental, fisik, latar belakang, keluarga, sosial, pengalaman, demografi, umur, asal-usul, jenis kelamin. Variabel organisasi, sumber daya, kepemimpinan, imbalan, struktur, desain kerja, supervisi. Variabel psikologi, persepsi, sikap, kepribadian, pengetahuan, motivasi. Kerangka konsep, terpikir diagram yang menunjukkan variabel yang diteliti. Kerangka konsep itu atau kerangka pikir misalnya variabel organisasi, supervisi atasan langsung dalam pelaksanaan pengawasan kepala ruangan terhadap pendokumentasian asuhan keperawatan. Kemudian variabel individunya adalah kemampuan teknis kepala ruang dalam melakukan pengawasan, pengalaman kerja kepala ruang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan, dokumentasi asuhan keperawatan. Variabel psikologi, pengetahuan kepala ruangan tentang pengawasan, motivasi kepala ruangan dan pengawasan. DO, penjelasan tentang variabel
variabel yang diteliti sesuai dengan cakupan penelitian yang akan dilakukan. DO dari operasional misalnya pengawasan, menurut ini menurut Gibson, kemudian pengalaman kerja menurut ini. Motivasi, pengetahuan, supervisi, dokumentasi. Metodologi desain penelitian, etnografi, RAP, studi kasus, tempat dan waktu penelitian, data dan sumber data, data yang apa yang perlu dikumpulkan, apa, siapa, sumber data, inform concern dan pengumpul data. Metode pengumpulan data FGD, WM, observasi, instrumen penelitian, uraikan jenis instrumen berdasarkan sumber data, analisis data, uraikan cara pengolahan dan analisis data, jenis analisis yang dilakukan, keabsahan data, kriteria keabsahan data yang digunakan, daftar pustaka sama lampiran, instrumen dan lembar inform consent. Terima kasih, semoga bermanfaat.